Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat-Nya di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Setianingsih, NIM 201111031, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran mengenai tugas dakwah yang harus dilakukan manusia dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan kata minkum atau di antara kamu dalam ayat ini dipahami para ulama dengan arti sebagian. Dengan demikian, perintah berdakwah dalam ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Karena itu, bagi mereka yang menafsirkan dengan makna tersebut, ayat ini mengandung dua macam perintah. Yang pertama, segenap kaum muslimin untuk membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah. Perintah yang kedua, kelompok khusus itu seyogyanya bisa melaksanakan dakwah, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Meski demikian, Quraish Shihab menjelaskan ada juga ulama yang memfungsikan kata minkum dalam arti penjelasan. Karena itu, ayat ini merupakan perintah kepada setiap muslim untuk melaksanakan tugas dakwah masing-masing sesuai kemampuannya. Menurut Quraish Shihab, jika dakwah yang dimaksud adalah dakwah sempurna, tentu tidak semua orang dapat melakukannya. Di sisi lain, butuh kelompok khusus untuk dakwah mengingat era keterbukaan informasi seperti sekarang ini amat rentan konten-konten sesat yang membuat umat bingung dan ragu. Karena itu, Quraish Shihab berpendapat lebih tepat memahami kata
amalan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Itu bisa tetap dijalankan sesuai dalam konteks saling menasehati antara sesama muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika benar datangnya dari Allah SWT, dan jika ada yang salah, hilaf atau keliru, itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.